Halo anak-anak kelas 5A semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya luar biasa. Pada hari ini kita akan memasuki tema yang baru. Pada pelajaran IPA, kita akan memasuki tema 4 tentang sistem peredaran darah manusia dan hewan. Ini adalah tema yang baru, kita akan belajar bersama-sama. Sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Mari kita belajar bersama-sama di kelas 5A SD Metodis Lubuk Pakam. Pada hari ini, kita akan mempelajari dua sistem peredaran darah, baik pada manusia dan pada hewan. Untuk yang pertama, kita akan memasuki sistem peredaran darah pada hewan. Peredaran darah pada hewan itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada namanya peredaran darah terbuka. Peredaran darah terbuka itu artinya ada peredaran darah yang tidak selalu dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lambat. Itu biasanya contohnya itu terdapat pada semua jenis serangga. Salah satunya adalah belalang. Nah, pada belalang, darah biasanya disebut sebagai hemolimfa, itu berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan. Pembuluh darah berbentuk gelembung-gelembung yang dinamakan oleh jantung pembuluh. Kemudian ada namanya peredaran darah tertutup. Peredaran darah tertutup itu adalah peredaran darah yang mengalir dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya stabil. Ini biasanya terdapat pada hewan cacing, ikan, amfibi, burung, dan mamalia. Pada pembuluh darah peredaran darah tertutup ini, biasanya jantung terdiri atas 4 ruang, serambi kanan, serambi kiri, serta bilik kanan dan bilik kiri, dan mekanisme peredaran darahnya hampir sama seperti manusia, yaitu memiliki peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Organ peredaran darah manusia itu terdiri dari 3 yang penting, yaitu ada darah. Darah itu berfungsi untuk mengangkut sari makanan dan O2 ke seluruh tubuh dan sisa metabolisme ke organ ekskresi. Fungsinya sebenarnya banyak ya. Kemudian menjaga agar ke temperatur tubuh itu tetap, mengedarkan air, kemudian mengedarkan getah bening, menghindarkan tubuh dari infeksi, menjaga kestabilan suhu tubuh, mengatur keseimbangan asam basa. Nah, darahnya ada 4 jenis. Ada darah eritrosit, darah merah, leukosit, trombosit, dan keping darah. Sel darah merah itu disebut dengan eritrosit, itu berfungsi untuk membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Sel darah putih itu disebut leukosit, itu berfungsi untuk membunuh kuman penyakit. Sedangkan keping darah itu disebut dengan trombosit, berfungsi untuk membekukan darah saat luka. Ada satu lagi namanya plasma darah. Plasma darah itu berfungsi untuk membawa karbon dioksida dan sari-sari makanan. Kemudian ada jantung. Jantung berfungsi sebagai alat pemompa darah ke seluruh tubuh. Dan ada pembuluh darah. Inilah ketiga organ penting dalam sistem peredaran darah manusia. Kemudian kita akan memasuki jantung. Jantung itu terdiri atas beberapa bagian, yaitu perikardium, namanya adalah pembungkus jantung. Miokardium itu otot jantung. Miokardium itu ada otot jantung yang sangat kuat. Dan endokardium, pembatas ruang jantung. Ruang pada jantung itu ada 4, ada namanya serambi kanan. Serambi itu namanya juga disebut atrium. Ada serambi atau atrium kiri, ada bilik ventrikel kanan, ada bilik ventrikel kiri. Kemudian letak jantung itu ada di dalam rongga dada, di atas diafragma, dia agak ke sebelah kiri. Ukuran jantung itu sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jadi kepalan tangan kalian itu menunjukkan seberapa besar jantung kalian. Berat jantung itu rata-rata 300 sampai 350 gram, itu untuk orang dewasa. Antara serambi dan bilik itu terdapat sekat jantung atau
ada juga yang menyebutnya katup jantung. Itu berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah bersih dan darah kotor. Darah bersih itu mengandung O2 atau oksigen, dan darah yang kotor mengandung karbon dioksida atau CO2. Pembuluh darah manusia itu terdiri dari dua macam. Ada pembuluh nadi, itu biasanya disebut sebagai arteri. Itu merupakan pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan O2 atau oksigen keluar dari jantung, kecuali arteri pulmonalis. Dia membawa darah yang kaya akan karbon dioksida. Kemudian ada pembuluh balik atau vena, itu merupakan pembuluh darah yang kaya akan karbon dioksida menuju ke jantung, kecuali vena pulmonalis yang membawa darah kaya akan O2 atau oksigen. Ada perbedaan antara pembuluh nadi atau arteri dengan pembuluh balik atau vena. Ada faktor pembedanya. Yang pertama itu arah aliran. Jika arteri itu keluar dari jantung, vena itu menuju jantung. Denyutnya itu arteri terasa, denyut vena tidak terasa. Dinding pembuluh arteri itu tebal, kuat, elastis, sedangkan dinding pembuluh vena tipis, tidak elastis. Jumlah katup arteri itu 1 di luar jantung, sedangkan vena jumlah katupnya banyak di sepanjang pembuluh. Lokasi pembuluh nadi atau arteri ini jauh dari permukaan tubuh, sedangkan lokasi pembuluh balik atau vena ini dekat permukaan tubuh. Jika terluka, maka pembuluh nadi ini darahnya akan memancar. Jika terluka, maka pembuluh balik atau vena ini darahnya hanya menetes. Darah pada pembuluh nadi itu mengandung darah bersih kaya akan oksigen, sedangkan vena itu mengandung darah kotor atau kaya akan karbon dioksida. Warna darah pembuluh nadi merah segar, sedangkan pada vena merah tua. Itu ada 8 faktor pembeda antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Organ peredaran darah manusia juga bisa mengalami gangguan. Ada 2 gangguan. Yang pertama ada faktor keturunan dan faktor non-keturunan. Faktor keturunan, contohnya hemofilia, itu merupakan kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terluka. Kemudian ada talasemia, itu merupakan gangguan sel darah merah yang tidak berfungsi secara normal. Kemudian ada anemia, gangguan yang disebabkan rendahnya kadar hemoglobin atau Hb dalam darah. Ada hipotensi, hipotensinya ada tekanan darah rendah, merupakan gangguan yang disebabkan akibat penurunan tekanan darah. Ada hipertensi, hipertensi itu ada tekanan darah tinggi, merupakan gangguan yang disebabkan akibat naiknya tekanan darah karena penyempitan pembuluh darah. Kemudian ada leukemia atau kanker darah, merupakan gangguan yang disebabkan oleh darah putih memperbanyak diri tanpa terkendali. Dan yang terakhir ada jantung koroner. Jantung koroner ini merupakan gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan kolesterol lemak darah. Oleh karena itu, kita harus menjaga organ peredaran darah kita agar tetap sehat. Usaha pencegahan yang bisa kita lakukan agar organ darah kita tetap sehat, yaitu dengan melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu bisa kalian lakukan dengan beberapa cara, diantaranya itu makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, dan tidur serta istirahat yang cukup dan tidak berlebihan. Inilah pembahasan kita di tema 4 tentang sistem peredaran darah, baik pada hewan maupun pada manusia. Seperti biasa, kita punya tugas di akhir pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian harus membuat video presentasi singkat tentang sistem pencernaan manusia. Kertas sudah Lause berikan. Kalian buatlah dengan kata-kata kalian sendiri. Setelah selesai, kirimkan ke WA Lause. Ini untuk penilaian kali 4 kalian di tema 3. Inilah akhir pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran kita selanjutnya. Tetap semangat anak-anak, tetap rajin belajar. Tuhan Yesus memberkati.